Kita harap hari ini walaupun anda kalut, orang kata jiwa kacau sekalipun, cuba belajar untuk bertenang. Setakat yang saya boleh bagi tahu, tarik nafas, hela nafas, hembus perlahan kan. Terutama yang duduk tepi-tepi pulau ni kan, pantai-pantai ni memang cantik lah. Tengah orang pergi melancong. Jadi elok pergi melancong mungkin salah satu cara lah. Tapi salah satu cara lagi mungkin dengan menyertai ataupun bersama dengan Dr. Ari kita ni, ya, sudah tentu bukan calon-calon orang. Kalau tidak, masakan orang sehebat Dr. Rabiah pun terwujud. Baik, Doktor. Silakan Doktor tadi menyambung tadi yang kita tanya apa tadi. Ya. Kalau agama itu yang instan tadi ya. Einstein yang ketiga. Soalan kedua sudah. Ya. Selepas Jadi itu. Einstein tadi ya. Ya. Jadi kalau kita hubungkan dengan apa yang dijawab oleh Albert Einstein, Ya. ia bukan bertanya how, tapi why. How itulah science. Kita belajar matematika, fisik, biologi, astronomi, itu adalah science atau how. Tapi kita lupa dengan why. Why. Nah, why inilah sebuah pertanyaan yang mendasar yang ada di balik semua sains. Ketika manusia mampu memahami why ini, maka ia akan tahu makna kehidupan. Nah, namun tak bisa ini diajarkan dengan melalui sebuah speech atau discussion atau seminar, tapi ia harus mengalami sebuah pencarian. Hal ini seperti digambarkan dalam kisah pencarian Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika ia mencari tentang hakikat kebenaran, di mana ia tidak mau mengikuti apa yang agama orang tuanya. Ia mencari ketika melihat matahari terbit, ia mengatakan itu Tuhan. Ketika matahari tenggelam, ia mengatakan itu bukan Tuhan. Ketika melihat bintang, ia mengatakan itu Tuhan. Ketika bintang tenggelam, itu adalah bukan. Sampai dengan melihat rembulan, barulah ia memahami inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifah. Artinya ia tidak lagi menyembah kepada apa yang mereka sembah. Nah, kisah Ibrahim atau kisah Nabi Musa alaihissalam di Tursina, ia pun mencari. Ketika di Gunung Sinai, ia berkata, Robbi arini anzur ilai. Tuhanku, perlihatkan kepadaku agar aku melihatmu. Dan kemudian Tuhan menjawab, lihat gunung Tursina itu. Apabila gunung itu tegak berdiri, engkau melihatku. Tiba-tiba gunung itu hancur dan Nabi Musa jatuh pingsan. Di situ Musa mendapatkan spiritual experience dan ia mengatakan, Subhanaka tubtu ilaik wa ana awalul mu'minin. Maha suci engkau Tuhanku, kini kami menjadi orang yang yakin, yang beriman. Ini bukti bahwa beliefs atau iman itu bukan keturunan. Selama ini kita mengatakan mengapa kita Islam itu karena keturunan. Padahal sesungguhnya agama, ritual sholat dan sebagainya itu bisa keturunan, tapi iman adalah sebuah pencarian. Itulah yang dilakukan oleh manusia semenjak dari zaman Ibrahim, semenjak dari zaman Nabi Musa, semenjak zaman Nabi Muhammad SAW di Gua Hiro, dan kemudian ditemukan 1400 setelah Nabi Muhammad adalah ada fungsi otak gut spot bahwa manusia harus mendapatkan spiritual experience. Jadi kalau ditanya apa yang dilakukan dalam SQ training, we giving them experience. Sampai ia melihat, tentu kita bukan umat Nabi Musa melihat gunung Tursina hancur atau Laut Merah terbelah. Kita bukan umat Nabi Ibrahim melihat api menjadi dingin. Tapi kita lah umat Nabi Muhammad harus mencari lewat sains, melewat ilmu pengetahuan yang digambarkan dalam Al-Quran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar. Pada akhirnya setelah melihat alam semesta raya, barulah ia mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Saya akan tunjukkan ini bagaimana perasaan kita apabila melihat gambar ini. Silahkan dilihat di komputer. Mudah-mudahan suaranya bisa muncul. Ini adalah menggambarkan dalam suasana training itu, maka mereka diajak untuk terbang ke angkasa. Kemudian mereka diajak untuk merasakan terbang ke angkasa raya. Kemudian disinilah starting point-nya. Inilah makna inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar. Di balik penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang,
terdapat ayat-ayat bagi kaum yang berfikir. Kita tidak pergi seperti Dr. Syekh Muzaffar karena dia memerlukan biaya 11 juta US dollar. Tapi kita cukup dalam classroom in 3 days kita melihat galaksis yang jumlahnya tak terhingga. Baik, Doktor, oleh kerana masa yang agak terhad, saya nak pergi pada Dr. Rabiah. Ialah, saya masih nak nyatakan bahawa adakah ini cara baru, ini persoalan method untuk belajar, untuk mengenali, mengerti. Apakah ini sesuai, kerana yang menonton kita pun ramai ni, orang kampung semua. Apakah cara terbaik mereka mungkin nak pergi ke seminar ni mungkin tak mampu. Tapi apakah ini patut kita tukar cara pengajaran, pendidikan dengan contoh-contoh beri doktor? Okey, pengalaman saya sebagai pendidik educators 34 tahun. Kaedah yang paling utamanya ialah intipati kekuatan khusus training ini ialah kaedahnya. Dan pedagogi. Cara menyampai iaitu bukan sekadar cara khutbah, bukan cara kuliah, tetapi cara mengajak semua indera, 7 indera yang Allah bagi digerak serentak. Maknanya kita kata, kalau kita melihat, okey, kalau orang kata, oh saya dah tahu ESQ, saya dah baca Quran, saya baca hadis, saya baca semua-semua. Kita sebut saja rukun Islam iman, oh ini dah tahu dah. Tetapi kita tahu hanya sekadar ilmunya. Bila sekadar ilmu untuk mengaplikasikannya masuk ke hati. Itulah kekuatan yang ada. Dia membawa kita satu suasana yang sesuai untuk semua golongan, Islam tak Islam. Sebab ini adalah kursus untuk entrepreneurs, untuk membangun pengusaha-pengusaha supaya berusaha untuk dirinya kerana Allah dan berusaha dalam proses mencari kekuatan dunianya, dia membawa sekali kekuatan sebagai hamba Allah itu dan membawa sekali prinsip Khalifah Allah itu secara jelas, nyata dan tidak perlu disembunyi, malu dan sebagainya. Tidak akan terangkat, oh ini bincangan ekonomi, jangan bincang pasal Tuhan. Tuhan mesti di masjid saya. Tidak. Jadi training ini sesuai untuk semua golongan. Sebab itu dia mampu diterima oleh orang yang pendidikan tinggi, pendidikan rendah serentak dalam satu lantai atau dalam satu sesi. Kerana dia memperkatakan soal hati. Ya, doktor, kalau pada tahap ini kalau doktor rasa jiwa doktor tak tenang, apa doktor buat? Pertama, kita balik kepada pencipta. Maknanya, kalau 99 nama Allah itu adalah ubat paling mujarab. Kalau kita pakai siapa saja yang berzikir nama Allah, Allah janji, apa dia mahu pasti dapat. Itu janji Allah. Secara ringkas dalam beberapa saat ini, silakan. Mungkin doktor nak cakap sesuatu kepada penonton. Silakan. Ya. Kita tidak cukup hanya mempergunakan kecerdasan intelektual untuk berjaya. Di mana kecerdasan intelektual kemampuan untuk berhitung. Tapi juga tak cukup hanya mempergunakan kecerdasan emosi. Kemampuan untuk merasa, kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin, kemampuan untuk memahami lingkungan. Tapi kita perlu kecerdasan ketiga adalah kecerdasan spirituality. Dan ketiga kecerdasan itu digabungkan menjadi satu untuk menjadi manusia yang paripurna. Yaitu yang hatinya juga mulia, otaknya cerdas, tapi ia mampu berempati. Inilah manusia paripurna. Ya, saudara, walau apapun cara anda, kami mengharapkan anda akan menjadi manusia yang tenang, menjadi manusia yang hidupnya penuh wewenang, yang akhirnya nanti akan memberi kesejahteraan di dunia dan juga akhirat. Jangan lupa esok anda akan bersama dengan Datin Nur Juma. Kita akan bercakap pasal jerawat. Jerawat ini kadang menyusahkan hati juga, sakit jiwa yang jerawat kan. Walau apapun, terima kasih kepada Dr. Rubiah dan Dr. Ari. Minta maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap saudara. Mudah kita akan terus menjadi manusia yang cemerlang. Wa takum minkum ummatu yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jumpa lagi. Wala aku